Pemirsa, nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin populer di bursa pemilu Presiden 2024 mendatang. Sejumlah partai politik mulai mengukur elektabilitas Anies dan memasangkannya dengan kader partainya. Lalu seperti apakah peluang Anies Baswedan untuk maju ke Pilpres mendatang? Semuanya akan kita bahas dengan dua narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom. Pada hari ini ada Bapak Mardhani Alisera selaku anggota DPR RI fraksi PKS dan Bapak Adi Prayitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik. Halo, apa kabar? Pak Mardhani, Bang Adi? Baik, Selamat malam. alhamdulillah. Baik, saya ke Pak Adi terlebih dahulu. Pak Adi, ini seperti sejumlah lembaga survei mengatakan bahwa elektabilitas dari Gubernur Anies Baswedan ini semakin bagus dan dilirik oleh sejumlah partai politik. Nah, dari Anda sendiri melihat memang seperti apa sih peluang dari Gubernur DKI Jakarta ini untuk maju ke Pilpres 2024? Ya, saya kira kalau melihat data-data survei, minggu lalu Parameter Politik itu merilis survei. Memang Pak Anies Baswedan itu selalu masuk 3 besar, ya, di bawah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Ini yang kemudian mungkin bisa menjelaskan kenapa sejumlah partai relatifly tertarik untuk mengusung Anies untuk bisa maju dan bertanding di Pilpres. Seperti Nasdem misalnya, secara terbuka menominasikan Anies sebagai sosok yang sangat mungkin akan diusung. Yang kedua tentu saja, karena Anies ini dianggap sebagai satu-satunya sosok non-koalisional pemerintah, mungkin nama-nama ini biasanya sangat mendapatkan respon positif dari pihak dan partai politik yang juga selama ini berada di koalisi pemerintah. Maka tidak mengherankan kalau kemudian PKS ataupun Demokrat mengklaim sebenarnya begitu intens melakukan komunikasi politik ketimbang dengan partai-partai yang lain. Karena ada persamaan semangat, misalnya ketika nama muncul Anies, kalau saya membaca rata-rata ya karena PKS dan Demokrat misalnya ingin melawan dominasi dan kekuatan PDIP 2024. Yang kedua ya Anies adalah salah satu simbol yang dianggap sebagai sosok yang bisa mengonsolidasi kelompok-kelompok yang selama ini anti terhadap pemerintah. Maka tidak mengherankan juga kalau Anies itu misalnya disanding-sandingkan dengan AHY. Nah, kita ingin mendengar nih, ada tidak calon dari PKS yang mencoba untuk disanding-sandingkan dengan Anies? Misalnya Anies dengan Ustadz Saihu gitu ya, ataupun sama ketua Dewan Syuronya. Ini kan menarik sebenarnya karena posisinya masih cukup dinamis. Baik. Ini kita menjadi dinamika. Kalau dengan partai-partai yang lain sejauh ini saya masih belum melihat gitu bahwa ada ketertarikan untuk menyandingkan dengan Anies. Misalnya muncul isu duet antara Anies dengan Puan itu kan tidak muncul dari kader PDIP, tapi muncul dari Bahlil misalnya ataupun Pak JK belakangan yang nyeletuk gitu ya untuk meramaikan bursa. Tapi sikap politik dari PDIP ataupun partai yang lain belum kelihatan. Yang ngegas banget itu ya Nasdem. Tinggal bagaimana Nasdem ini mencari 2 partai politik tambahan. Tentu untuk mendaftarkan ke KPU karena syaratnya harus 20% gabungan partai politik. Ya, baik. Saya ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, ini seperti apa dari PKS sendiri? Kalau tadi dari Bang Adi mengatakan bahwa sebenarnya PKS ini sudah memberikan lampu hijau. Nah, penasaran juga nih, dari PKS mau menyandingkan Pak Anies dengan siapa dia? Sudah ada kan nama kadernya, Pak? Yang pertama tentu dinamikanya kian intens karena sudah 2022 ya, 14 Februari 2024 Pilpresnya. Jadi wajar kalau sudah mulai banyak. Saya pribadi mengusulkan koalisi segera terbentuk, kemudian capres-capres segera diumumkan agar publik tidak membeli kucing di dalam karung ya. Bisa segera menguliti atau melihat track recordnya dan melihat apa sih gagasannya terhadap visi Indonesia majunya ya. Sehingga insya Allah kita melangkah dari quote and unquote figuritas menjadi politik gagasan, menjadi politik karya. Karena kita punya waktu. Biasanya koalisi itu kan last minute gitu. Kalau last minute berkoalisinya, maka calonnya juga last minute diumumkan. Publik tidak mendapatkan hak yang cukup untuk melakukan respon dan kritiknya. Jadi saya pribadi mendukung sesegera mungkin. Karena itu saya mengapresiasi teman-teman KIB ya, yang sudah bergabung dan mengumumkan berkoalisi.
Walaupun catatannya capres-cawapres segera diumumkan, sehingga dengan demikian akan makin memperjelas sebetulnya seperti apa sih visi dan gambaran teman-teman yang sudah berkoalisi. Yang kedua, PKS intens berkomunikasi ya dengan berbagai pihak. Tentu dengan teman-teman yang di luar pemerintahan lebih intens ya, karena posisi PKS sebagai oposisi membuat PKS tentu punya kenyamanan. Tapi pada saat yang sama kita juga melihat realita bahwa untuk maju, walaupun PKS sudah melakukan judicial review, threshold 20% masih ada. Nah, sambil kita memperjuangkan threshold, komunikasi terus kita bangun. Begitu. Baik, Pak Mardhani, Pak Adi, nanti kita akan lanjutkan kembali dialog ini. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Newsroom.